Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, Shalom Khavrim. Jumpa lagi dengan saya Rita Wahyu dalam Ekumene Bible Course Online Biblical Hebrew Study. Dan untuk level A ini kita sudah masuk pada unit ke-13. Pada unit yang ke-13 ini adalah lanjutan dari unit 12 mengenai construct chain. Tapi dalam unit 13 ini kita akan membahas plural construct chain. Construct chains adalah smihut dalam bahasa Ibrani-nya. Nah, apa itu construct chains? Construct chains adalah gabungan antara nomina dengan nomina, ya, something of something. Ya. Dan segera kita akan mulai dan kita akan berlatih kembali untuk membaca doa berkat sebelum membaca Torah. Ya, ikuti saya. Dan saya akan membacanya dengan pelan-pelan. Barhu et Adonai hameforach. Baruch Adonai hameforach leolam faet. Baruch ata Adonai Elohenu melek haolam asher bahar banu mikol haamin. Venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten hatorah. Amin. Beshem ha'af ve'aben ve'ruach hakodes ha'elohim echad. Unit 12 untuk kosakatanya, saya harap Anda sudah membacanya sehingga kita dapat mengidentifikasi vocab-vocab yang baru. Dan itu menjadi bank bagi kosakata kita dan masuk dalam memori kita. Nah, apabila Anda melihat gambar-gambar di sini, ya, saya harap gambar-gambar ini dapat melatih memori Anda untuk dapat mengingat masing-masing makna dari kata-kata dalam bahasa Ibrani, dalam kosakata bahasa Ibrani yang baru yang Anda kenal, ya. Di sini Anda lihat ada Aaron, ya, Aaron tabut, ya. Dan kemudian di sini ada Mitzrayim. Mitzrayim apa artinya Mitzrayim? Ya, Mitzrayim artinya Mesir, ya. Moshe. Nah, Moshe siapa Moshe? Moshe adalah nama dari Musa dalam bahasa Ibrani. Nah, Heikal, ya. Heikal ini adalah artinya adalah istana secara harfiah, tapi juga Heikal ini dapat ditujukan kepada bait Allah yang di Yerusalem, juga disebut Heikal. Nah, kemudian ada Esaf. Nah, Esaf ini adalah nama Esau dalam bahasa Ibrani. Nah, kemudian di sini ada Navi. Apa itu Navi? Seperti bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia banyak menyerap dari bahasa Arab yang sama-sama bahasa Semit, dan bahasa Arab dan bahasa Ibrani adalah sister language, ya, bahasa yang serumpun. Maka Navi di sini adalah nabi dalam bahasa Indonesia, ya. Nah, kemudian ada Chatzer. Apa itu Chatzer? Ya, Chatzer adalah halaman, ya, halaman. Nah, kemudian ada Ohel. Ohel itu adalah tenda dalam bahasa Ibrani. Nah, kita sudah mengenal kosakata ini dan ini saya harap menjadi satu latihan bagi Anda dan Anda semuanya mengingatnya dan Anda ketika membaca naskah bahasa Ibrani Anda akan sedikit demi sedikit memahaminya. Ya. Baik, kita masuk pada materi,
ya. Dan kita akan mengulang kembali ya unit 12. Nah, dalam unit 12 kita sudah belajar mengenai construct change. Construct change dalam bahasa Ibrani adalah smichut. Nah, apa deskripsi dari construct change ya? Kalau dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya, hubungan antara satu nomina dengan satu nomina yang lain itu tidak akan mengubah kata. Ya, misalnya a ceramic jar dan a jar of ceramic ya. Ceramic tetap ceramic, jar tetap jar. Tetapi kalau dalam bahasa Ibrani itu akan berubah ya. Dan nomina yang bergandeng itu ya something of something. Itu dalam bahasa Ibrani grammarnya itu disebut dengan istilah construct change atau smichut. Dan itu bentuk untuk singular atau bentuk tunggal dari smichut sudah kita pelajari pada unit 12 ya. Something of something, a noun of a noun, misalnya Aaron adds ya. A wood chest, a chest of wood ya. Itu adalah construct change. Tapi sebelum itu saya akan ajak Anda untuk practice reading ya. Baik, kita akan membacanya pelan-pelan ya. Leat. Anda ikuti saya cara membacanya dengan benar ya. VH Adam Yada et Chava Itzto Fatahar Fatelet et Kain Vatomer Kaniti ish et Adonai. Nah, Anda lihat dalam terjemahan bahasa Indonesianya sangat bagus sekali ya. Kemudian manusia itu bersetubuh yada ya dengan Hawa istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Anda perhatikan yang saya kasih warna biru. Kemudian manusia itu. Dan di dalam King James itu menuliskan and Adam. Ya, tapi kita akan lihat bagaimana naskah bahasa Ibraninya menuliskan. Yang mana di antara dua terjemahan ini yang terbaik. Ya, yang paling tepat untuk menerjemahkannya. VH Adam, Anda lihat di sini. VH Adam, ya. VH Adam. Nah, di sini ada definite article. Nah, di dalam unit 10 sudah kita pelajari bersama tentang definite article, yaitu suffix he yang mendahului nomina. Nah, ada satu ketentuan dalam grammar bahasa Ibrani bahwa nama itu tidak boleh diberi definite article. Maka apabila Adam diberi definite article, maka dia tidak dalam artian nama Adam, tetapi dia dalam artian manusia itu, H Adam. Anda lihat di sini LAI ya, menerjemahkan dengan kemudian manusia itu. Sangat tepat. Nah, biasanya orang Indonesia ya, saya tahu ya, karena mungkin habis dijajah Belanda 350 tahun dan selalu menganggap yang terjemahan barat lebih tepat. Ya, banyak sekali hamba-hamba Tuhan bahkan merujuk bahasa Inggris ya untuk menunjukkan kelasnya. Tapi sebenarnya ya dalam hal ini LAI menerjemahkannya lebih tepat daripada King James. Ya, jadi di sini juga merupakan satu bukti bahwa LAI tidak diterjemahkan dari bahasa Inggris, tetapi LAI menerjemahkannya dari bahasa asli Alkitab kita. Ya, dan di sini LAI untuk Kejadian 4 ayat 1 menerjemahkannya lebih tepat daripada King James. Ya, tentu saja King James adalah masih salah satu terjemahan yang terbaik. Tetapi bagi orang Indonesia yang biasanya merendahkan karya anak bangsa sendiri, Anda dapat melihat di sini bahwa justru terjemahan dari bahasa Indonesia, ya, Lembaga Alkitab Indonesia lebih tepat daripada terjemahan orang Barat. Ya,
Nah, itulah pentingnya bagi kita untuk dapat membaca Alkitab, naskah bahasa asli secara pesyat. Sehingga kita dapat menimbang suatu terjemahan mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang kurang tepat. Ya, banyak sekali orang Indonesia ya mengkritisi terjemahan LAI tanpa dia memahami naskah bahasa aslinya. Nah, dengan kajian bahasa asli ini kita dapat melihat bahwa ternyata LAI menerjemahkannya dengan sempurna. Ya. VH Adam. Kemudian manusia itu dan manusia itu. Yada, dia telah mengenal. Nah, kata yada ini adalah suatu kata yang menggunakan majas eufemisme, yaitu menghaluskan suatu makna kata. Nah, secara harfiah ya, yada itu mengenal. Tetapi kata yada ini dipergunakan untuk aktivitas seksual yang dimana kita dapat melihat di sini si perempuan itu kemudian mengandung. Ya, kita baca secara lengkap satu persatu. VH Adam, yada et Hawa, dan manusia itu ya telah mengenal ya, atau bersetubuh ya dalam artian itu ya, karena ini adalah menggunakan gaya bahasa eufemisme, penghalusan bahasa ya. Isto, apa itu isto? Isya ya, kemudian dikasih akhiran fa. Jadi istrinya ya. Hawa istrinya ya. Fatahar, dan dia mengandung. Fatelet, dan dia melahirkan. Et Kain, pada Kain ya, pada putranya yang bernama Kain. Fatomer, dan dia berkata. Siapa yang berkata? Si perempuan ini, karena di sini adalah menunjukkan kata kerja bagi feminin. Nah, nanti kita akan mengidentifikasi kata kerja bagi maskulin dan feminin untuk unit-unit 20 ke atas ya. Tapi di sini saya akan mengatakannya saja kepada Anda bahwa ini artinya dan si perempuan itu berkata, Kaniti ish et Adonai. Aku telah mendapatkan seorang laki-laki ya dari Tuhan ya, dari Tuhan. Siapa laki-laki itu? Kain. Kain putranya. Dan di sini adalah suatu pengungkapan iman dari si perempuan itu ya, bahwa dia mendapatkan putra oleh karena kasih karunia dari Tuhan. Jadi kita dapat melihat di sini bahwa manusia pertama ya, Adam dan istrinya Hawa, mereka adalah orang yang beriman kepada Tuhan bahwa segala apa yang mereka miliki adalah pemberian dari Tuhan ya. Kita masih practice reading ya. Kita membaca ayat setelahnya ya. Kejadian 4 ayat 2 ya. Fatoshef ya. Laledet et Achiv et Hevel. Vayehi Hevel roe som. Ya. Vekain haya ovet adama. Nah, Fatoshef. Nah, kata Fatoshef ini dan ia menambahkan. Ya. Kemudian ada laledet, melahirkan lagi maksudnya. Ya. Et Achiv, pada saudara laki-lakinya, Achiv. Ya. Et Hevel, pada Habel. Ya. Vayehi Habel, dan kemudian Habel menjadi roeson, ya, menjadi penggembala dari kambing domba. Vekain, dan Kain haya oved adama, dan Kain menjadi pekerja dari tanah, atau diterjemahkan secara kontekstual bahwa Kain adalah seorang petani. Ya. Nah, oke, itu adalah practice reading kita pada unit ini. Dan sekarang kita akan mempelajari grammar yang dituliskan untuk unit 13 ini.
tetap dalam smihut, tetapi smihut dalam bentuk plural. Ya, kita sudah memahami bahwa untuk kata kerja plural, ya, laki-laki plural yang maskulin itu selalu memiliki suffix. Ya, apa itu suffix? Suffix itu adalah akhiran. Ya. Khirit yotmem. Jadi ini untuk absolute stage. Ya. Bentuk absolutnya itu khirit yotmem. Nah, bentuk smihutnya nanti apabila dia menjadi smihut atau something of something, maka khirit yotmem ini menjadi sere yot. Nah, misalnya ya, di sini ada bentuk absolute stage untuk Eloah, ya, dan kemudian Eloah ini dipluralkan menjadi Elohim, ya. Anda lihat di sini ada khirit yotmem. Ini adalah absolute stage, ya, bentuk absolut. Nah, kemudian ada malachim. Apa itu malachim? Ya, para malaikat. Ya. Nah, bagaimana nanti Elohim dan malachim ini ketika dia menjadi construct change, something of something, ya, maka bentuknya berubah menjadi nanti ya sere dan yod. Anda lihat di sini ya, pada akhiran dari kata, pada suffix dari kata, ya, smihut untuk bentuk plural laki-laki atau maskulin, ya, Elohim menjadi Elohe. Bentuk absolutnya Elohim, bentuk construct chain-nya adalah Elohe. Malachim menjadi Malache. Ya, mudah, ya, masih sangat sederhana, ya, dan kita akan belajar terus, ya, sampai Anda betul-betul memahami grammar bahasa Ibrani yang berbeda dengan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Dan apabila Anda belajar mengenai grammar bahasa Ibrani, ya, walaupun Anda sangat fasih dengan bahasa Inggris, ya, tolong taruh dulu kefasihan Anda bergrammar bahasa Inggris. Tolong taruh dulu kefasihan Anda bergrammar bahasa Indonesia, ya, karena grammar bahasa Ibrani sangat berbeda, ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk membuat bagaimana, ya, damim, ya, ini dari kata dam. Dam itu artinya darah, ya. Damim, ya, dam tadi dipluralkan, ya, ditambahi khirit yotmem, damim, darah-darah. Nah, apabila darah itu, ya, dijadikan construct change, dijadikan smihut, ya, maka dia berubah menjadi deme, ya, blood, ya, blood, damim menjadi deme, blood of, ya. Dan ini ada contoh dari ayatnya dan kita akan membacanya bersama-sama dalam kisah Kain dan Habel, ya. Kejadian 4 ayat 10. Nah, di situ dituliskan, ya, dalam Kejadian pasal 4 ini Habel dan Kain, ya, sama-sama dididik oleh orang tuanya untuk beriman kepada Tuhan, ya. Maka kedua dari bersaudara ini memberikan persembahannya kepada Tuhan untuk datang mendekat kepadanya. Nah, tetapi persembahan dari Kain tidak diterima. Dan hanya persembahan dari Habel inilah yang diterima. Dan ini merupakan suatu petunjuk bagi kita, ya, atau menjadi satu dasar bagi Musa untuk mengajar orang Israel mengapa mereka harus melakukan ibadah dengan mempersembahkan korban darah binatang. Nah, dasarnya dari kitab Kejadian. Yang pertama adalah di mana Tuhan itu membunuh binatang yang tidak berdosa, ambil kulitnya, kemudian dipakaikan kepada Adam dan istrinya, ya. Dan mereka menggunakan pakaiannya yang untuk pertama kali. Nah,
Itu adalah tipologi yang pertama untuk bahwa karena manusia berdosa, maka harus ada yang membayarnya, yaitu apa? Kematian. Dan kematian itu sudah ditunjukkan Tuhan pada satu tipologi di Taman Eden. Nah, setelah kehidupan manusia di Taman Eden, di luar Taman Eden, di mana Adam dan istrinya melahirkan putra-putri mereka, dan sini itu ditunjukkan dengan kedua dari bersaudara, Kain dan Habel. Kain memberikan hasil bumi, ya, hasil dari pertaniannya, dan Habel memberikan hasil dari ternaknya. Bukan soal nilai dari apa yang diberi, tetapi soal adanya darah. Ya. Jadi korban dengan darah itulah yang diterima oleh Tuhan, dan ini mendasari ibadah dari orang Israel. Nah, tetapi di sini ada hal yang tidak dimengerti oleh Kain, sehingga dia marah ketika persembahannya tidak diterima. Padahal persembahannya salah, ya. Tuhan menggariskan bahwa untuk datang mendekat kepadanya, seorang manusia harus datang dengan membawa persembahan korban darah yang merupakan tipologi dari nyawa. Karena upah dosa adalah mati, maka untuk datang kepadanya harus ada tukar guling kematian yang dirupakan dengan kematian dari darah binatang. Ini menjadi tipologi yang nantinya itu digenapi oleh Yesus Kristus pada perjanjian baru. Nah, ya, oleh karena ketidakmengertian dari si Kain ini, kemudian Kain membunuh adiknya. Nah, ketika Kain membunuh adiknya, ya, Tuhan berfirman, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ya, kalau Anda membaca dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, ya, Anda melihat darah di sini dalam bentuk singular. Demikian juga dalam bahasa Inggris, ya, blood di sini, ya, bukan bloods. Ya. Blood di sini itu ditulis dalam bentuk singular. Tetapi apa yang ditulis dalam Alkitab bahasa asli Ibrani. Nah, Anda memang masih dalam permulaan untuk membaca Alkitab bahasa Ibrani, tetapi akan saya tunjukkan, ya, keindahan dari membaca Alkitab bahasa Ibrani, dan Anda akan mendapat suatu pemahaman yang sangat akurat, ya. Karena dalam bahasa asli Ibrani, kata darah di sini ditulis dengan deme, ya, construct change. Ya, construct change untuk darahnya Habel. Ya, padahal Habel satu orang. Tetapi Anda lihat di sini deme achiha. Ya, kita baca sambil practice reading. Ya. Vayomer meh asita kol deme achiha so achim elai min ha'adama. Ya. Vayomer, dan dia berfirman, yang berfirman Tuhan, ya. Meh asita, apa yang sudah kamu lakukan? Kol deme achiha, ya. Suara dari darah adikmu, saudara laki-lakimu. Ya. So akim elai, mereka berteriak kepadaku, min ha'adama, dari tanah itu. Ya. Kenapa dalam bahasa Ibrani menulis deme achiha? Ya. Pembunuhan adalah suatu dosa yang amat besar, karena pembunuhan tidak hanya membunuh orang itu saja. Ya. Dalam Alkitab, seorang yang membunuh, dia juga membunuh generasi. Ya, maka di sini Kain tidak hanya membunuh Habel, tetapi Kain juga sekaligus membunuh generasi dari Habel. Maka Anda lihat di sini, ya, deme achiha, darah-darah dari adikmu.
Jadi darah adikmu dan keturunannya. Kamu Kain tidak hanya membunuh Habel, tetapi kamu juga membunuh generasi dari Habel. Nah, kalau Anda lihat dalam kitab Kejadian, itu tidak ada generasi yang diturunkan oleh Habel, sebab Kain sudah membunuh Habel juga generasinya. Indah sekali bukan? Ya. Jadi bagi Anda yang pemula, sangat pemula untuk membaca Ibrani, Anda dapat melihat luasnya makna apabila Anda membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani. Ketimbang hanya mengandalkan terjemahan yang sudah ada. Ya. Dengan pemahaman seperti ini, Anda akan dapat menggali lebih dalam arti dari Alkitab kita. Oke, baik, kita kembali ke materi ya, dan kita masih bicara tentang construct change ya. Construct change, mikut ya, smihut untuk maskulin dahulu ya. Nah, absolute stage, bentuk absolut ya. Melachim ya, melachim. Apa melachim? Dari kata melek. Jadi raja-raja ya. Kemudian ada avadim dari kata avad, evet ya. Hamba. Jadi para hamba ya. Anashim dari kata enosh atau anas atau ish ya. Ish apabila dijadikan plural dia menjadi anashim karena ish adalah konstruk dari enosh, anas ya. Maka bentuk plural dari ish maka menjadi anashim di sini ya, anashim. Nah, melachim itu adalah absolute form. Apabila dijadikan construct change ya, maka dia menjadi malchei. Avadim itu absolute form, apabila dijadikan construct change ya, dia menjadi avdei. Nah, anashim ya orang-orang ya, para laki-laki juga boleh ya. Dijadikan construct change menjadi ansei ya. Jadi itulah perubahan-perubahan ya dari absolute form menjadi construct change, dan bentuk semacam ini tidak ada dalam grammar bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang sudah Anda kuasai ya. Baik, dan kita akan melihat contoh yang lain. Di sini ada panim. Panim itu artinya wajah. Nah, wajah, walaupun wajah saya ini cuma satu ya, tetapi dalam bahasa Ibrani ya, wajah itu selalu ditulis dalam bentuk plural. Seperti kata langit ya. Langit itu satu, kita melihat satu langit. Yang kita maksud adalah langit di atas kita. Tetapi bagaimanapun langit dalam bahasa Ibrani selalu dinyatakan dengan shamayim, bentuk plural. Ya. Jadi panim. Nah, dalam bahasa Ibrani untuk mengungkapkan sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung, itu biasanya juga diungkapkan dengan kata-kata plural. Nah, bagian yang termulia dari tubuh manusia, ya, bagian yang termulia dari tubuh saya ini adalah wajah saya. Maka wajah ya disebut dengan panim, bentuk plural ya. Maka walaupun wajahnya satu, panim ya, construct change berubah menjadi pene ya. Damim sudah kita pelajari menjadi deme ya. Etsim ya, pohon-pohon ya, dari kata ets menjadi etsim, kemudian menjadi atsei ya. Atsei di sini. Nah, atsei ini ya adalah construct change, dan itu adalah bentuk construct change untuk maskulin. Nah, bagaimana dengan bentuk construct change untuk perempuan ya, untuk feminin? Nah, ya. Smihut untuk yang plural. Nah,
bentuk feminin yang plural itu selalu mendapatkan akhiran ot, ya. Nah, tidak ada perbedaan antara absolute form dengan construct form, ya. Jadi apabila absolutnya itu homot, ya, tembok-tembok, ya, maka dia tetap homot. Nah, apabila dia digandengkan dengan homot Yerusalem seperti ini, ya, dia tidak berubah menjadi homot Yerusalem, ya. Nah, kita akan belajar lagi bagaimana smichut untuk bentuk plural tapi feminin, ya. Kita mamlecha di sini, ya, kita baca mamlecha, ya, kerajaan, ya. Kemudian di sini ada ot, tanda. Kemudian di sini ada sadeh, ladang, ya. Mamlecha apabila dijadikan plural menjadi mamlechot, ya, kerajaan-kerajaan. Ot, tanda, apabila kita jadikan plural, tanda-tanda menjadi otot, ya. Sadeh, ya, sadeh, ladang, apabila dan plural di sini menjadi sedot, ya. Nah, absolute stage dan construct change stage untuk feminine plural ternyata sama, ya. Mamlechot sama mamlechot. Otot sama otot, ya. Sedot sama sedot, ya. Jadi ada perbedaan, ya, antara plural maskulin dengan plural feminin. Plural feminin lebih sederhana karena tidak ada perbedaan antara absolute stage dan construct change stage, ya. Dan kita akan mempelajari, ya, contoh-contoh yang lain. Misalnya mincha, mincha itu adalah gift atau kado, hadiah, ya. Ini ada sava, sava itu army atau pasukan, ya. Olah, korban bakaran, ya. Nah, apabila mincha, sava, olah ini kita jadikan plural, ya, dan ini adalah nomina feminin, ya, maka menjadi minchot, mincha menjadi minchot, ya. Sava menjadi savot, ya. Kemudian olah menjadi olot. Nah, construct change untuk bentuk plural feminin sama, ya, tidak berubah. Minchot, ya, minchot, ya. Savot, ya, sevot, ya. Kemudian olot sama olot, ya. Baik, kita lanjut untuk berlatih lagi, ya. Construct change, absolute stage dan absolute stage yang plural dan singular, ya. Misalnya ada cheref. Cheref itu pedang, ya. Dan ini adalah bentuk nomina yang feminin, ya. Maka bentuk absolute pluralnya adalah charavot, ya. Charavot ini kalau dijadikan construct change ya sama, charavot, ya. Kochav, ya. Kochav itu adalah bintang, ya. Maka kalau dia dijadikan bentuk plural, tapi kochav ini adalah nomina maskulin, maka menjadi kochavim, ya, kochavim. Untuk bentuk construct chain-nya menjadi kochave, ya, kochave, ya. Kemudian ada neviah, nabi perempuan, neviah, ya. Kalau dipluralkan jadi apa? Neviot, ya. Bentuk construct chain-nya sama, ya, neviot, ya. Jadi saya harap ini dapat memberikan pemahaman bagi Anda. Kita coba lagi
berlatih dengan contoh-contoh yang lain. Nah, ya, masih smikhut, ya. Di sini ada kata behor, ya, behor, yang sulung, ya, anak sulung. Nah, behor ini adalah kata kerja bentuk feminim, maka menjadi behorot, ya. Naara menjadi naarot, hevel menjadi hefle. Mengapa? Karena hefle ini adalah nomina maskulin sehingga bentuk konstruksinya menjadi hefle, ya. Tapi sebelum Anda lupa, ya, saya akan mencoba kembali pada apa yang sudah kita pelajari pada unit 12, ya, yaitu singular construction, ya. Di sini Anda lihat ada ben betuel tetapi menggunakan segol. Nah, apabila menggunakan segol dan apalagi di sini ada makef, ya, ada makef, berarti ini adalah construction, ya. Nah, bentuk absolut dari ben adalah ben yang menggunakan sere, ya, singular constructions untuk maskulin. Nah, di sini ada yamsuf. Nah, yamsuf. Di sini kalau menggunakan patah, ya, maka dia adalah construction. Nah, bentuk absolutnya adalah yang menggunakan patah. Saya ajak Anda mengulang pada unit 12 tentang smikhut pada perubahan constructions, perubahan nikut, ya. Kamats atau sere dia akan berubah menjadi seva, ya. Kamatse dia akan berubah menjadi patah taf, ya. Kemudian ada hirit yotmem, dia akan berubah menjadi sere yot. Nah, ini harus diingat-ingat, ya. Nah, satu lagi, ya, patah kamat menjadi patah, ya, seperti migdas, ya, menjadi migdas, ya. Ini dengan patah, ini dengan kamat, maaf, ini dengan patah, ya. Kamat menjadi patah, kamat, ya, atau sere menjadi seva, seperti davar menjadi devar, ya. Ada sere yang kemudian berubah menjadi patah, ya, untuk tatanan smikhut, ya, seperti zaken di sini, ya, menggunakan sekan. Nah, ya, jadi ada hal-hal yang berubah apabila ada jalinan, ya, something of something, yaitu construction, ya. Dan ini harus dihafal supaya Anda tidak lupa. Nah, supaya Anda tidak lupa, saya juga akan mengingatkan Anda kembali pada apa yang sudah kita pelajari pada unit 12 tentang singular constructions, ya, yang dimana menjadi at, ya. Kamatse berubah menjadi patah taf, ya. Misalnya di sini malka, ya, malka itu adalah ratu, ya, ratu. Apabila malkah ini digandengkan dengan nomina yang lain, misalnya malka dengan seva, ya, maka apabila dia digandengkan sebagai construct change, ya, the queen of seva, ya, maka penulisan dalam bahasa Ibrania berubah menjadi malkat seva. Nah, baik, kita masih akan mengingat lagi supaya Anda tidak lupa. Singular constructions, ya, untuk feminin, ya, misalnya kata tefila itu konstruksinya berubah menjadi tefilat, ya, dan kita mengenal beberapa frasa, misalnya tefilat afinu, doa Bapa kami, ya. Tefilat ha'adon, doa Tuhan, ya, the Lord's Prayer, ya. Atau tefilat
Yabets, ya, doa Yabets. Nah, kita juga mengenal ada satu istilah yang amat terkenal di mana Abraham mempersembahkan putranya Ishak, ya, maka disebut dengan Akedat Ishak. Ya. Kenapa disebut Akedat Ishak? Ya, Akedat itu artinya pengikatan. Siapa yang diikat? Ishak. Kenapa bukan pengorbanan Ishak? Ya, karena ternyata pada akhirnya bukan Ishak yang dikorbankan, tetapi Tuhan mengirimkan anak domba yang darinya. Ya, jadi bukan putra Abraham yang mati, tetapi anak domba yang dikirim oleh Tuhan. Ya. Dan masih ada satu contoh lagi, ya, singular contract change. Ya. Torah misalnya, dia akan berubah menjadi Torat. Ya. Torah menjadi Torat, ya. Torah Adonai, Torah Hamashiach, ya. Torah Adonai, ya. The law of law, ya. Jadi hukum Tuhan, ya. Torat Hamashiach, ya. The law of Messiah, ya. Hukum dari Sang Mesias, ya. Torat Moshe, hukum Musa, hukum dari Musa, ya. Dan ini Anda lihat ada taf akhiran di sini, dan di sini ada patah menunjukkan bahwa frasa ini adalah sebuah construct change. Ya, jadi mudah saja. Baik, kita akan lanjutkan dengan practice reading, ya, supaya Anda makin paham dan makin cepat untuk membaca. Ya. Bisnat mot Hamelek usiahu. Wah, ya. Anda lihat saya baca atasnya saja. Bisnat mot. Nah, di sini ada patah, di sini ada taf. Kemudian di sini ada makef, di sini ada mot. Nah, ini adalah 100% sebuah construct change. Ya. Nah, Anda lihat di sini tidak hanya construct change, tapi ada prefix. Prefixnya apa? Beh. Ya. Nah, prefix beh ini ya kita sudah pelajari dalam unit 11, ya. In artinya, ya. Jadi bahasa Ibrani itu suka menggabung-gabungkan prefix kata kerja atau kata benda dan kemudian dikasih akhiran, ya. Dan ini adalah prefix, ya, awalan yang kemudian diberi kata benda, yang dimana kata bendanya ini